Ahmad Kurtubi, Sekretaris Desa Pantai Bahagia, Kecamatan Muara Gembong. Dan ini Kepala Desa Pantai Bahagia, Sektor 20. Bang Rahman. Saya mendampingi teman-teman dari Sektor 20 Citarum Harum. Kita mengeksplor menelusuri Sungai Citarum di Desa Pantai Bahagia sampai ke kawasan muara Sungai Citarum yang ada hewan primatanya, yaitu lutung Jawa dan monyet ekor panjang. Ayo kita telusuri. Kondisi Sungai Citarum yang ada di Desa Pantai Bahagia umumnya, secara umum di Muara Gembong, khususnya di Desa Pantai Bahagia, jika terjadi musim hujan, ini akan air sungai itu meluap. Besar harapan kami, memang sudah ada turap di depan sana sekitar 500 sampai 700 meter, tapi itu sipel yang belum cukup karena kita mempunyai garis Sungai Citarum ini lebih dari 10 kilo. Kalau kita tarik dari perbatasan Pantai Bakti kanannya saja itu sampai 10 kilo. Dan yang perbatasan pantai sederhana dari Angsana sampai Muara itu sekitar 5 kilo. Jadi yang kebutuhan kita adalah tiang pancang sipel atau turap sipel ini yang paling menurut saya adalah masuk akal untuk dilakukan penanggulangan dari sungai air Citarum yang meluap ini, yang terjadi setiap tahun. Karena ketika musim hujan datang, air sungai itu meluap dan menggenangi bukan hanya saja lahan pertanian pertambakan yang ada kami, bahkan bisa sampai ancaman jiwa dan merusak bangunan-bangunan yang ada, sampai-sampai infrastruktur dan jalan-jalan yang di kita ini banyak yang longsor jatuh ke sungai karena hal tersebut. Kita lihat di sini ada bambu-bambu yang dipasang. Ini juga hasil karya dari dan Sektor 20 bersama Bimas, Babin dan Korlapnya bersama masyarakat dibangun secara darurat. Ini hanya saja kekuatannya tidak sampai 1 tahun, 6-8 bulan sudah rapuh dan harus simultan terus-menerus yang harus kita lakukan. Ini jalanan sudah terkoreksi, tinggal separuh, bahkan tinggal ada yang seperempat jalan yang tersisa akibat abrasi ataupun erosi akibat tergerus dari Sungai Citarum ini, harusnya seperti itu. Besar harapan kami, stakeholder dalam hal ini provinsi kah atau pusat kah atau dalam hal ini BWSC bekerja sama dengan pihak-pihak terkait yang bisa melakukan penanggulangan sungai meluap yang setiap tahun terjadi ini agar bisa tertanggulangi dengan pembangunan sipel ataupun tiang pancang atau apalah. Yang penting ini sudah terlaksana pembangunannya, seperti itu. Ya, berapa kakak ini? Berapa jiwa? Di sini ada 2.300 kakak, jiwanya itu 7.800. Pertaniannya berapa? Kalau Dampak banjir itu berapa hektar yang banjir ini itu separuhnya, berarti 1.500 hektaran yang tergenang. Tambak atau Ya. pertanian itu? Dua-duanya. Tambak juga pertanian. Dua-duanya, tambak dan pertanian. Bahkan kalau waktu 2014-2015 itu terjadi yang sampai depan kecamatan jebol, itu bukan hanya separuh, tetapi bisa mencapai 80% wilayah kami terendam. Dan yang terakhir adalah bulan Maret kemarin 2020 ada 4 titik yang jebol. Dan itu satu kadus terendam semua, full, kadus 1. Kadus 3 full. Kadus 2 seperempat. Kadus 4 pun yang jauh dari Sungai Citarum itu terkena imbas. Berarti secara keseluruhan kadus 1 dan kadus 4 itu terendam, tapi dengan volume yang bervariasi. Seperti itu. Kemarin update bulan Maret. itu maksud saya itu Bapak bikin gambar planning apa ya? Minta tolong sama siapa aja, jadi kita bisa menerobos untuk
diupayakan di sini karena ini kan suatu satwa yang dilindungi yang harus kita pertahankan. Kalau nggak kita nanti punah nanti kalau nggak kita buat pariwisata itu. Kita bikin desain besar, Besar. berikut dengan RAB-nya. Iya, sehingga kami bisa membantu menerobos karena kebetulan saya dapat informasi ada dana-dana yang bisa digunakan untuk itu. Makanya nanti kita olah dalam rangka untuk melindungi lutung Jawa itu pertama, niatnya satu. Itu yang pertama karena hanya satu-satunya situ. Yang kedua ya untuk melindungi cagar alam. Ya. Perlu Baru diketahui, pariwisata. ya perlu diketahui juga komandan bahwa di sini bukan hanya ada primatanya, tetapi ada juga jenis burung yang itu- sudah appendix 1. Appendix 1 itu bukan hanya di Indonesia dia langka, tetapi di semesta. Nah, tadi dimunculkan semua. Jadi nanti untuk cagar alam. Nah, jadi kawasan cagar alam ini digunakan untuk tempat pariwisata. Sehingga di samping melindungi primata, bisa untuk hiburan masyarakat. Jadi kita bisa Jadi combine. konsepnya adalah ekowisata. Nah, ekosistema. Jadi kan nanti di planning dibuat tempat gimana tempat untuk dermaganya, di mana untuk tempat duduknya, di mana dia mengambil gambarnya itu sudah disetting. Sebenarnya Muara Sungai Citarum ini sangat menarik sebenarnya untuk dikembangkan wisata. Kita dapat sunset ketika sore. Untuk penikmat mancing, mereka bisa memancing ikan di pinggir sungainya. Juga bisa di laut di muaranya. Untuk penikmat mancing, untuk penikmat wisata alam, kita ada hutan mangrove-nya. Yang cinta dengan lingkungan, kita ada primatanya, ada burung langkanya. Terus untuk pecinta kuliner, di sini ada makanan yang tidak bisa dijumpai di lain tempat. Makanya di konsep di sini tempatnya, di posisi tempat. Nanti manfaatkan masyarakat lokal untuk sebagai yang penjual, Supporting ke kita. yang bagian karcis, bagian jaga, semua karyawannya semua orang-orang dalam semua. Memang tidak akan bisa diakomodir semua, tapi kan mereka juga yang nyarikan dijual kepada yang penjualnya, penjual lagi ke kita, kan sama muter itu. Jadi nanti kita bisa ekonomi terbuka semua itu. Jadi tolong nanti di konsep di mana posisinya digambar, RAB-nya dibuka semuanya. Kalau soal ngitung anggaran nih biar mungkin ada orang lain yang bisa ngitung. Tapi konsep kedepannya mau apa gitu, itu yang penting. Desain. Kemudian dimunculkan bukan hanya lutung Jawa aja, primata yang di sini yang banyak yang bermanfaat apa aja. Kemudian bukan hanya tempat untuk pariwisata datang pulang, jika perlu disiapkan tempat untuk homestay aja, nggak usah banyak-banyak, berapa biji sambil dia lihat sunset. Jadi airnya bagaimana harus dicek juga.
tadinya lebarnya 20, sekarang kurang lebih 4 meter. Panjangnya sekitar 3 kilo. Sehingga dan kedalamannya juga sudah mulai dangkal. Makanya perlu dilebarin dan perlu normalisasinya.